Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Herwati. Saya dari Program Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal pengajuan skripsi saya dan saya mengangkat judul pelaksanaan serta problematika pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang adanya masa pandemi akibat dari virus corona yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tercatat kurang lebih 215 negara menjadi alasan ditetapkannya virus ini dan menjadikan sebuah pandemi global oleh WHO. Hal ini berdampak pada seluruh sektor, tentunya pada sektor pendidikan, sehingga ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 yang berisikan sebagai berikut. Pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai dengan minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Dan yang terakhir, bukti atau produk aktivitas belajar di rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Kondisi tersebut tentunya sangat diuntungkan dengan era 4.0 yang telah mudah karena pada era ini telah mendekatkan masyarakat dengan teknologi digital. Pembelajaran daring sendiri merupakan pembelajaran yang sangat memerlukan jaringan internet demi terjalinnya komunikasi yang baik. Kemudian meneropong dari kondisi umum yang saat ini ada, khususnya dunia pendidikan, yang proses pembelajarannya harus tetap berjalan meskipun dengan kondisi terkepung oleh pandemi COVID-19, maka semua permasalahan yang ditimbulkan karena masa pandemi tersebut jika dilihat secara seksama, justru akan memberikan peluang untuk tetap memajukan dunia pendidikan. Problematika pembelajaran online juga melanda pihak pendidik dan peserta didik. Problematika yang dirasakan oleh pihak pendidik, guru atau dosen adalah faktor ketidaksiapan dalam menggunakan platform pembelajaran online. Fasilitas internet seperti sinyal yang terbatas, terutama di daerah terpencil ataupun tertinggal, faktor biaya internet yang mahal, guru honor yang terbatas, dan sulitnya guru dalam membentuk karakter kepribadian dan etika peserta didik juga menimbulkan masalah. Faktor ketidaksiapan guru atau dosen disebabkan karena mereka belum terbiasa dengan blended learning. Kemudian permasalahan lain yang timbul dari pihak peserta didik adalah adanya perekapan absen yang kurang maksimal, sangat sering kali terjadi karena faktor sinyal atau faktor ketidaksengajaan lainnya. Era yang serba online menyebabkan permasalahan seperti di atas maupun permasalahan yang lain sangat telah mudah terjadi. Dan era penyebaran masalah-masalah yang sama tersebut juga bisa sangat cepat tersebar ke seluruh penjuru negeri, khususnya dalam aspek pendidikan. Untuk menghindari kasus di atas, maka perlu adanya kebijakan absen manual dari guru ataupun dosen. Kemajuan ataupun kemunduran kependidikan pada masa saat ini sangatlah tergantung pada adanya model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang baik. Pemilihan yang tepat akan hal tersebut akan sangat membantu dalam perkembangan kegiatan belajar mengajar di era ini. Tentunya, dalam masa pandemi ini, penerapan model pembelajaran haruslah lebih berhati-hati dan perlu adanya pengujian secara aktif agar dapat memaksimalkan hasil yang akan dicapai. Namun, fakta lapangan menunjukkan adanya penurunan semangat belajar pada peserta didik. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa banyaknya hambatan atau keluhan yang dialami oleh peserta didik, di mana peserta didik merasa terbebani akan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik. Selain itu, keefektifan proses belajar mengajar pada pandemi COVID-19 ini belum berjalan secara tepat, sehingga sangat berpengaruh pada semangat belajar peserta didik. Dengan adanya wabah COVID-19, semua elemen yang ada di masyarakat kini berubah sekaligus mengalami kerugian. Dalam bidang pendidikan khususnya, semua lembaga pendidikan
mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri maupun swasta terpaksa harus melaksanakan secara daring, di mana proses belajar mengajar dilakukan di rumah melalui telepon seluler. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan serta Problematika Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, kurangnya persiapan mengenai perubahan sistem pembelajaran konvensional menjadi sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring. Kedua, penerapan metode, model, dan media pembelajaran tidak semuanya dapat diterapkan sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Yang ketiga, timbulnya problematika yang dialami oleh guru, dosen, dan peserta didik. Dan yang terakhir, timbulnya dampak-dampak yang dialami masyarakat serta kependidikan akibat dari masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada tugas akhir ini, perlu adanya rumusan permasalahan mengenai sejauh mana peneliti akan dikerjakan guna memberikan batasan serta memudahkan dalam proses penelitian. Beberapa rumusan masalah tersebut antara lain pertama yaitu bagaimana sistem pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana metode pembelajaran, model pembelajaran, serta media pembelajaran daring yang ada di sekolah. Yang ketiga, apa saja problematika yang dialami oleh dosen, guru, dan peserta didik. Yang keempat, apa dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring bagi pendidikan. Dan yang terakhir, bagaimana solusi permasalahan yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan sudah tentu ada tujuan dan kegunaan yang ingin sekali dicapai. Tujuan dari penelitian tersebut antara lain yaitu pertama, untuk mengetahui sistem pembelajaran yang ada di sekolah pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui metode, model, serta media pembelajaran selama masa pandemi di sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui problematika yang timbul pada dosen atau guru dan peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui secara jelas dampak positif serta negatif pembelajaran daring dalam pendidikan. Dan yang terakhir, untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang timbul akibat adanya masa pandemi COVID-19. Sementara kegunaan dari penelitian tersebut antara lain, yang pertama yaitu sebagai syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studi strata 1, sebagai sarana referensi serta pertimbangan bagi seluruh pihak yang bernaung di bawah dunia kependidikan agar dapat menciptakan program yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai sarana menambah ilmu serta wawasan pengetahuan yang luas bagi pembaca maupun penulis. Yang keempat, sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas seberat apapun. Yang kelima, sebagai sarana ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Dan yang terakhir, sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti. Selanjutnya, saya akan menampilkan slide daftar pustaka yang mana yang berisikan tulisan-tulisan ilmiah sebagai acuan dan panduan saya dalam melakukan penelitian ini. Inilah penjelasan saya tentang proposal pengajuan skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi